Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Maaf yang terlambat. Episode 21. Keesokan harinya di kantor Raffi, tampak Rania masuk ke ruangan Raffi mengantarkan proposal. "Raf, bisa saya bicara sebentar?" tanya Rania. "Mau bicara masalah apa? Masalah kerja atau pribadi?" tanya Raffi cuek. "Masalah pribadi," jawab Rania. "Kalau masalah kerja boleh, kalau masalah pribadi, maaf, saya sibuk," ucap Raffi sambil mempersilahkan Rania keluar. Lalu Rania meletakkan proposalnya di atas meja Raffi, lalu berjalan keluar. Ketika jam istirahat, tampak Rania dan Sasa makan siang di sebuah restoran. "Raffi masih marah ya sama kamu?" tanya Sasa. Rania mengangguk. "Nggak apa-apa. Paling tidak kamu sudah jujur sama dia. Aku lebih takut kalau Raffi dan Bayu tahu dari mulut orang lain," ucap Sasa. "Aku nggak bermaksud menyakiti perasaannya. Padahal selama ini Raffi sudah begitu baik pada aku dan Putri," jawab Rania. "Tapi pernah nggak kamu mencintai Raffi seperti kamu mencintai Bayu?" tanya Sasa. "Selama ini aku sudah coba kenal dia, sayang dia, tapi aku nggak bisa. Semuanya seolah-olah terpaksa. Benarkah perasaan seperti itu?" tanya Rania. "Itu karena kamu masih ada perasaan sama Bayu," ucap Sasa. Rania hanya terdiam mendengarkan omongan Sasa. Sementara itu, tampak Bayu sedang ketemu dengan seseorang. "Saya mau kamu awasi mantan istri saya dan anaknya Putri," ucap Bayu. "Oh, jadi bos mau tahu apakah Putri itu anak bos atau bukan?" tanya orang itu. "Iya," jawab Bayu. "Oke bos," ucap orang itu. Kemudian Bayu pun kembali ke kantornya. Sesampainya di kantor, tampak Sherin sedang marah-marah sama stafnya. Lalu ketika melihat Bayu, Sherin lalu menghampiri Bayu. "Bay, dari mana aja?" tanya Sherin. "Sorry Sherin, hari ini kamu jangan ketemu sama saya lagi," ucap Bayu. Lalu Bayu berjalan ke ruangannya. "Bayu," panggil Sherin. Sementara itu di kantor Raffi, tampak Rania menunggu Raffi saat jam pulang kantor. "Raffi," panggil Rania. "Ada apa lagi Rania?" ucap Raffi. "Saya mau minta maaf," ucap Rania. "Saya udah maafin kamu," ucap Raffi sambil berjalan menuju pintu keluar. Raffi, saya tahu kamu pasti kecewa sama saya," ucap Rania. "Ya, memang saya kecewa. Puas kamu melihat saya seperti ini. Ini yang kamu mau kan?" tanya Raffi. "Sebentar Raf, biar saya jelaskan," ucap Rania. "Kamu mau jelasin apa lagi?
kamu mau bilang kalau kamu masih ada perasaan sama mantan suami kamu? Gak bisa move on. Pergilah. Apalagi? Tanya Raffi. Toh selama ini saya ajak kamu menikah, banyak alasan yang kamu berikan. Kamu minta waktu karena belum siap, lalu saya kasih kamu waktu. Rupanya ini yang terjadi. Raf, bukan begitu ceritanya. Apa yang kamu pikirkan itu semuanya salah, ucap Rania. Lalu yang benarnya gimana? Coba kamu jawab dengan jujur, ucap Raffi. Kamu masih sayang sama dia kan? Selama kita pacaran, kamu gak ada sedikit niat pun untuk menikah dengan saya, ucap Raffi. Raf, saya sendiri gak tahu mau ngomong gimana lagi. Saya sendiri pun bingung, ucap Rania. Ya, kamu sendiri pun bingung. Itulah masalahnya. Kamu sendiri gak tahu apa yang kamu inginkan, ucap Raffi. Lalu Raffi pun berjalan keluar kantor. Sementara itu di rumah Bayu, tampak Adam sedang bermain ditemanin kakeknya. Kemudian datang Rahma membawa obat. Adam, makan obat dulu ya, ucap Rahma. Badannya agak panas, ucap Hasan. Bawa ke kamar aja biar istirahat. Mana mau dia, Mas? Kalau ngikutin kehendaknya, dia mau main keluar, ucap Rahma. Adam mau ketemu Mama, ucap Adam. Rahma kaget mendengarkan ucapan Adam. Dia rindu mamanya, ucap Rahma. Hasan mengangguk. Tak lama kemudian tampak Bayu pulang dari kantor. Assalamualaikum, ucap Bayu. Waalaikumsalam, ucap Rahma. Bay, sudah pulang? Udah Mi, ya, jawab Bayu sambil menyalami tangan orang tuanya. Bay, ada yang mau ayah bicarakan sama kamu. Adam badannya panas lagi. Boleh gak dia ketemu sama mamanya? Dia rindu Rania, ucap Hasan. Maaf ya, minggu ini Bayu sibuk, jadi gak bisa membawa Rania ke sini, ucap Bayu. Ya, itu yang mau ayah bicarakan. Bagaimana kalau Rania diizinkan menjaga Adam setiap akhir pekan, ucap Hasan. Bayu terdiam mendengarkan omongan ayahnya. Begini aja, kalau memang Rania ingin ketemu sama Adam, silahkan Rania datang ke sini sendiri. Itu Bayu izinkan, ucap Bayu. Jadi kamu masih belum percaya sama Rania? Tanya Hasan. Bayu hanya diam menarik nafas panjang. Sementara itu tampak Rania dan Putri sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Lalu Putri berkata, Mama, boleh gak Om Raffi jadi papa Putri? Rania hanya melihat sebentar ke arah Putri, lalu diam dan melanjutkan mengemudi. Putri bingung melihat mamanya yang diam 1000 bahasa. Malamnya tampak Rania sedang melipat pakaian. Lalu datang Putri. Ma, boleh Putri menelpon Om Raffi?
Putri rindu sama Om Raffi, mau ajak jalan-jalan. Bosan di rumah terus, ucap Putri. Karena gak tega melihat Putri, akhirnya Rania menelpon Raffi. Awalnya Raffi gak mau mengangkat telepon dari Rania, tapi karena Rania menelpon terus, akhirnya diangkat sama Raffi. Halo Om Raffi, terdengar suara Putri dari seberang sana. Halo Putri, apa kabar? Tanya Raffi. Om, Putri mau jalan-jalan, bosan di rumah, ucap Putri. Oh, Putri mau jalan-jalan. Oke, kalau begitu besok sepulang kerja Om bawa Putri jalan-jalan ya, ucap Raffi. Oke Om, ucap Putri senang, lalu mematikan handphonenya. Keesokannya, sepulang dari kerja, tampak Raffi, Rania, dan Putri sedang makan di sebuah mall. Putri, makan yang banyak ya, nanti kalau ayamnya habis kita pesan lagi, ucap Raffi. Oke Om, ucap Putri. Mama sama Om mengapa diam aja? Lagi berantem ya? Tanya Putri. Muka Rania langsung merah mendengarkan omongan Putri. Bisa nggak kalau makan jangan banyak tanya, ucap Rania marah. Kamu jangan marah begitu, dia kan masih kecil, ucap Raffi. Rania hanya diam kemudian berkata, habisin makannya, Mama mau ke toilet dulu, ucap Rania. Putri mengangguk. Setelah Rania pergi, Raffi berkata, Putri, gak boleh ngomong begitu sama Mama, ucap Raffi. Iya Om, ucap Putri. Setelah selesai makan dan bermain-main, akhirnya Raffi mengantar Rania dan Putri pulang. Makasih banyak sudah membawa Putri main. Bagusnya kamu langsung pulang. Gak enak dilihat tetangga, sudah malam, ucap Rania. Raffi mengangguk. Om pulang dulu ya Putri, ucap Raffi. Makasih banyak Om, ucap Putri, lalu menyalami tangan Raffi. Lalu Raffi berjalan ke mobilnya dengan perasaan kesal melihat sikap Rania yang dingin. Sementara itu di rumah Bayu, tampak Bayu sedang menidurkan Adam. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Apa? Jadi sudah pasti Putri itu anak saya? Tanya Bayu. Iya Pak, saya lihat di akte kelahirannya, ucap orang itu. Oke, makasih infonya, ucap Bayu. Lalu langsung bergegas keluar dari kamar Adam dan menemui orang tuanya di ruang tamu. Umi, Ayah, Bayu baru dapat kabar kalau Putri itu memang anak Bayu, ucap Bayu tersenyum. Bayu mau pergi ke rumah Rania. Titip Adam ya Mi. Lalu Bayu bergegas mengambil kunci mobilnya dan berjalan keluar rumah. Gimana Mas? Kita kan udah janji sama Rania untuk merahasiakan soal Putri, ucap Rahma. Ya mau gimana lagi? Bayu tahu sendiri, bukan kita yang ngasih tahu, ucap Hasan pasrah. Tak lama Bayu sudah sampai di depan rumah Rania. Tak lama setelah Raffi pergi, tampak Rania sedang membuka pagar rumahnya. Rania kaget melihat kedatangan Bayu yang langsung memeluk Putri.
Putri, maafkan papa. Selama ini mengabaikan Putri, ucap Bayu menangis. Putri yang tidak kenal dengan Bayu pun menangis, meronta-ronta minta lepas dari pelukan Bayu. Mama, ucap Putri. Bayu, lepaskan Putri, ucap Rania sambil berusaha merebut Putri dari Bayu, lalu menggendongnya. Rania, izinkan saya ketemu Putri. Saya udah tahu semuanya. Putri itu anak saya. Kamu gak perlu sembunyikan lagi dari saya, ucap Bayu. Lalu Rania menurunkan Putri dari gendongannya. Putri langsung berlari ke dalam rumah. Putri, panggil Rania. Oke, kamu tunggu dulu di sini. Saya coba bujuk Putri. Dia masih terkejut, ucap Rania. Bayu mengangguk, lalu duduk di kursi teras rumah Rania. Lalu Rania masuk ke kamar Putri. Tampak Putri menutup tubuhnya dengan selimut dan menutup mukanya dengan kedua tangannya. Putri, kamu gak boleh begini. Itu kan papa Putri. Dia mau ketemu sama Putri, ucap Rania. Putri takut, ucap Putri. Putri gak usah takut ya. Papa itu orangnya baik. Putri mau ya ketemu sama papa, ucap Rania. Lalu Putri mengangguk. Kemudian Rania dan Putri keluar menemui Bayu. Papa, Putri minta maaf, ucap Putri sambil mencium tangan Bayu. Lalu Bayu langsung memeluk Putri. Papa juga minta maaf sayang, ucap Bayu menangis. Rania pun gak dapat menahan air matanya melihat pertemuan ayah dan anak yang telah sekian tahun terpisah. Setelah puas memeluk Putri, lalu Putri pun masuk ke kamarnya untuk tidur. Rania, sekarang tolong kamu ceritakan semuanya tentang Putri kepada saya. Apa yang saya tidak tahu selama ini, ucap Bayu. Kalau seandainya waktu itu kamu memberi saya kesempatan, mungkin hal ini tidak akan terjadi, ucap Rania. Kesempatan apa lagi Rania? Tanya Bayu. Seharusnya dari dulu saya tahu kalau saya ada anak selain Adam, tapi kamu gak menghubungi saya. Saya gak ngasih tahu kamu tentang Putri karena saya takut kamu akan mengambil Putri dari saya. Kamu pasti akan bilang saya ini ibu yang tidak baik dan tidak berguna, jawab Rania. Mengapa kamu gak menggugurkan Putri seperti yang kamu lakukan pada Adam? Tanya Bayu. Setiap manusia pernah berbuat salah dan akan belajar dari kesalahannya, Bay. Saya sudah mendapatkan pembalasan dari semua kesalahan saya. Lagi pula, kalau waktu itu saya kasih tahu kamu tentang Putri, apa kamu mau memaafkan saya? Tanya Rania. Kamu tahu nggak mengapa saya menjadi seperti ini? Itu karena kamu nggak maafin saya, Bay. Hidup saya nggak pernah tenang. Bayu terdiam mendengarkan omongan Rania. Saya mau menjaga Putri, ucap Bayu akhirnya. No, teriak Rania. Saya ini ayah Putri, ucap Bayu emosi. Lalu, saya ini juga mama Adam, balas Rania tak kalah emosi.